Nanti saya butuh 2 kali pertemuan dengan kalian. Yang pertama sifat-sifat logaritma, yang kedua adalah grafik logaritma. 2 pertemuan ini adalah tugas dari pelatihan atau diklat. Diklat itu singkatannya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika Yogyakarta. Jadi P4TK itu semacam lembaga, tapi lembaga yang melatih guru-guru khususnya guru-guru matematika. Nah, nanti siapa yang mendaftar nanti dipilih oleh lembaga itu. Nah, saya juga mendaftarnya sudah lama. Nah, baru bisa ikut pelatihan ini. Nah, di antara pelatihan itu adalah saya harus menjelaskan materi matematika ke kalian. Nah, karena ini kondisinya PJJ, maka menggunakannya Google Classroom sama Meet gitu. Jadi ini seperti pendalaman materi, karena ini materi yang kemarin, tapi mudah-mudahan ini akan menambah kepahaman kalian. Jadi seperti biasa polanya, saya jelaskan paparan materinya, kemudian nanti kalian tanya jawab. Setelah tanya jawab, kalian mengerjakan tugas. Nanti tugasnya dibuat 2 kali coba. Jadi misalkan pertama kali kamu nyoba nilainya 60, nanti coba lagi, syukur nilainya jadi 100. Tapi kalau pertama kali nyoba kamu nilainya sudah 100, berarti ya sudah paham. Jadi cukup 1 kali tidak apa-apa. Nanti mau dicoba 2 kali malah nanti nilainya turun ya. Ya, kita berusaha belajar bersama, berdiskusi ya, apa yang kamu tanyakan, apa yang kamu bingung, kita tanyakan di sini. Di sini nggak ada jarak ya. Walaupun saya guru kalian, saya ingin kalian menganggap saya seperti sahabat gitu. Jadi kita bertanya tanpa ada beban gitu. Pokoknya kalau yang nggak mudah tanyakan aja. Begitu ya anak-anak ya. Baik, Bu. Iya, jadi Baik, Bu. jangan ada jarak. Kita biasa aja. Cuman ini saya mohon maaf sekali, ini waktunya selesai rapotan, harusnya kalian santai gitu. Jadi saya mohon maaf, saya minta 2 kali bertemu lewat dunia PJJ karena untuk menyelesaikan tugas. Enggak apa-apa ya anak-anak ya, ikhlas apa enggak ini? Ikhlas, Bu. Ikhlas, Bu. Ikhlas. Amin, mudah-mudahan ya ikhlas ya, kita belajar bersama. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Saya ulang lagi, materi kali ini adalah logaritma, tapi fokus di sifat-sifat logaritma. Terlihat ya paparannya ya? Terlihat, Bu. Oke, saya lanjut. Jadi tujuan kalian mempelajari sifat-sifat logaritma ini adalah kalian bisa menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan bentuk-bentuk logaritma. Yang kedua, tujuannya adalah kalian bisa menghitung nilai fungsi logaritma yang saya kasih. Nanti saya kasih dalam bentuk Google Form. Nah, biar kita lebih paham, kita lihat satu persatu sifat yang ada di fungsi logaritma. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi A log A itu nilainya 1. Antara bilangan pokok dengan bilangan yang ada di samping logaritma itu kan sama variabelnya, maka nilainya adalah 1. Nah, kalau yang A log 1 sama dengan 0, kita lihat contoh soalnya biar lebih paham. Nah, ini contohnya 3 log 3, angkanya sama ya, antara bilangan pokok itu yang di atas, yang kiri, sebelah kiri atasnya itu namanya bilangan pokok. Kemudian bilangan pokok dengan yang bilangan di samping kanan logaritma itu nilainya sama, maka hasilnya adalah 1.
Jadi kalau kamu ketemu X log X itu kan sama, berarti nilainya 1. Kita perjelas lagi dengan contoh sebelahnya. Jadi 4 log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena 1 tidak lain adalah 4 pangkat 0. Jadi kalau bilangan pokoknya 4, berarti kata lainnya 1 adalah 4 pangkat 0. Tetapi kalau bilangan pokoknya 9, maka kata lainnya bilangan 1 adalah 9 pangkat 0. Saya coba pakai pen ya, saya lupa nggak pakai pen. Lanjut, sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah nah, ini udah muncul. Ya, ini kelemahannya kalau menggunakan teknologi, kadang lancar, kadang cepet, kadang lambat. Oke, sifat yang kedua saya ulang lagi. Jadi kalau ada perkalian logaritma, maka bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan. Kita lihat contohnya. Nah, itu 2 log 2 kali 3, kata lainnya adalah 2 log 2 ditambah 2 log 3. Jadi atau dibalik, penjumlahan bisa diubah dalam bentuk perkalian. Kalau penjumlahan lognya sendiri-sendiri, tapi kalau perkalian lognya cukup 1. Bisa ya? Bisa dipahami sebentar. Ini kalau teori biasanya ya sekilas paham, nanti saat latihan kita agak lupa, yaitu wajar. Nah, itu contoh yang keduanya 4 log 12. Kata lainnya 4 log 4 kali 3. Kalau diubah dalam bentuk penjumlahan, 4 log 4 ditambah 4 log 3. Saya kira ini masih mudah. Lanjut dahulu. Nah, ini bentuk pembagian maka bisa diubah dalam bentuk pengurangan. Kita lihat contohnya. Nah, ini 2 log 6 dikurangi 2 log 3. Ini bilangan pokoknya sama. Jadi ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Kalau enggak sama, beda cerita lagi ya. Jadi syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Jika pengurangan bisa diubah dalam bentuk pembagian, atau dibalik, pembagian bisa diubah jadi bentuk pengurangan. Untuk sifat yang keempat, nah ini ada bilangan pangkat. Nah, kalau ada bilangan pangkat, maka pangkatnya boleh ditaruh di depan. Kita lihat contohnya. Nah, ini 2 log 16. 16 kan kata lainnya 2 pangkat 4. Pangkat 4 ini boleh ditaruh di depan. Jadi 2 log 16 kata lainnya adalah 4. Lanjut. Nah, sifat yang kelima. Kalau ini biasanya dipakainya dalam bentuk soal nyatakan. Jadi nyatakan misal 2 log 12 dalam bentuk A sama B. Nah, nanti contohnya akan lebih spesifik lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ini contoh yang sederhana adalah
2 log 5 kata lainnya adalah log 5 per log 2. Jadi itu sifat yang kelima. Yang keenam, G log A kata lainnya 1 per A log G. Jadi kalau tukeran antara bilangan pokok dengan bilangan yang di samping logaritma, jika ditukar maka harus dibuat 1 per. Contoh 2 log 5 kata lainnya adalah 1 per 5 log 2. Sifat ketujuh, nah ini sering kita ketemu ya dengan soal-soal seperti ini. Jadi ini perkalian logaritma, bilangan yang di samping logaritma itu kan A, kemudian dikali dengan logaritma yang satunya, bilangan pokoknya sama, itu A dengan A boleh dicoret, maka hasil akhir atau hasil sederhananya menjadi G log B. Kita lihat contohnya. 2 log 5 dikali 5 log 8. Nah, itu kan angkanya sama 5 itu. Nah, kita coret, kita sederhanakan, kata lainnya adalah 2 log 8. 2 log 8 adalah 2 log 2 pangkat 3. Kata lainnya adalah 3. Sifat yang ke-8. Nah, ini jika ada bilangan pangkat, bilangan pokoknya ada pangkatnya, bilangan di samping logaritmanya ada pangkatnya, maka pangkatnya kita rapikan, ditaruh di depan. Tapi jangan sampai ketuker, pangkat yang belakang itu jadi pembilang, pangkat yang di depan itu jadi penyebut. Lebih jelasnya, nah ini ketutup ya. Itu 2 pangkat 5 log 8 pangkat 6. Maka pangkat yang belakang sebagai pembilang yaitu 6, pangkat yang depan sebagai penyebut. Jadi hasilnya 6 per 5. 6 per 5 2 log 8. 2 log 8 kata lainnya 3. Jadi hasilnya 6 per 5 dikali 3 yaitu 18 per 5. Untuk sifat yang terakhir, ini juga sering dikali ditemukan. Jadi ini bentuk yang seperti ini, lebih jelasnya lihat contoh. Jadi membacanya 9 pangkat 9 log 3. Maka kata lainnya adalah 3. 4 pangkat 4 log 5. Kata lainnya adalah 5. Itu dulu paparan dari saya. Kita kembali ke meet-nya. Oh, ini ada yang baru masuk sih ya, Sahwa ya. Oh ya, silakan datang Sahwa. Nanti rekamannya akan saya share di grup sama di Google Classroom. Nanti Mbak Sahwa bisa melihat rekamannya. Jadi setelah kamu melihat paparan materinya, jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Jika tidak ada, saya tunggu malam ini sampai semalam-malamnya ya bolehlah, karena ini saya nggak bisa memaksa kalian. Sampai pukul 23.59 kamu coba 2 kali, nilainya bagaimana. Tapi kalau percobaan pertama kok nilainya udah 100 ya cukup sekali, cukup nggak apa-apa. Yang penting itu untuk bukti fisik saya kalau saya sudah memberikan satu paparan materi, yang kedua memberikan latihan berupa tugas. Saya tunggu pertanyaan dari kalian, silahkan. Kayaknya udah paham semua ya anak-anak ya. Ya, halo anak-anak, sudah paham semuanya? Ada yang tanyakan? Jika kalian sudah paham semua, maka setelah ini kamu coba link logaritma 1 ya. Link logaritma 1 kalian coba. Kemudian jika sudah selesai, link logaritma 2. Logaritma 2 boleh besok, boleh malam ini. Saya beri kelonggaran waktu. Jika ada pertanyaan, boleh nanti bertanya. Jika tidak, nanti
langsung aja mencoba, nggak apa-apa. Saya tunggu ada pertanyaan dahulu. Belum ada, Bu. Tadi sudah sempat klik link tugas logaritma 1 apa belum? Kan saya share di PPT, di materi, tapi yang PowerPoint. Sudah sempat klik link itu apa belum? Belum. Sudah, Bu. Oh, ada Sudah. yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum berarti pertanyaannya nanti lewat forum, enggak apa-apa. Nah, yang sudah klik link logaritma 1, ada yang tanyakan enggak? Enggak ada ya? Kalau enggak ada enggak apa-apa, berarti kan sudah mulai ada pemahaman. Nah, sebelum saya tutup, sekali lagi ada yang mau ditanyakan dahulu apa tidak? Jika bingung nanti boleh lewat chat grup WA kalian bertanya, atau di forum nggak apa-apa. Kalau di forum itu malah masuk dalam penilaian. Kalau kalian bertanya di forum itu masuk dalam penilaian oleh P4TK. Jadi ini Google Classroom-nya nggak sepi gitu, berarti ini ada kelasnya. Kalau namanya kelas kan berarti ada diskusi gitu, nggak apa-apa itu. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini nanti saya share rekamannya. Begitu, kalau sudah cukup, saya pamit dahulu. Terima kasih. Nanti setelah ini kamu coba klik link logaritma 1. Kalau kamu nanti bingung, nanti saya share ulang linknya. Begitu ya anak-anak ya. Saya pamit dahulu. Selamat malam. Selamat mencoba. Terima kasih atas waktu kalian. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan kalian. Begitu ya. Amin ya. Ya, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya anak-anak ya.